Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2017 sampai bab 2020. Ye Chong berkata, tidak perlu terburu-buru. Kemudian, seorang pria mengenakan jubah biksu putih bulan datang. Itu tidak lain adalah Xiao Xuanfeng. Ekspresi Xiao Xuanfeng mirip dengan ekspresi Nangong Kisan. Ye Chong berkata, kemarilah. Xuanfeng kecil berjalan dengan patuh. Izinkan saya bertanya, apakah Anda yang mengirim Zhu Jiayin ke majikan itu? Ye Chong bertanya. Xuanfeng kecil mengangguk dengan kaku. Siapa majikannya? Ye Chong bertanya. Xuanfeng kecil menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Ye Chong sudah memikirkan jawaban seperti itu. Lalu Ye Chong bertanya lagi, di mana majikan akan mengirim Zhu Jiayin? Ye Chong hanya menanyakan pertanyaan ini, dan dia tidak berharap mendapat jawaban dari Xiao Xuanfeng. Namun, keberuntungan Ye Chong lebih baik, dan angin puyuh kecil benar-benar mendengar masalah ini. Majikannya berkata bahwa dia ingin mengirim gadis itu ke Gunung Liubo di Laut Cina Timur, kata Xiao Xuanfeng. Gunung Liubo Laut Cina Timur, Ye Chong sedikit mengernyit. Pada lelang sebelumnya, ada lebih dari satu barang yang berhubungan dengan Gunung Liubo di Laut Cina Timur. Dan kesan semua orang terhadap Gunung Liubo di Laut Cina Timur pasti sangat menyeramkan. Mungkinkah mereka mengirim Suster Jiayin ke sana agar dia bisa mengurus dirinya sendiri? Xiao Qi bertanya. Ye Chong menggelengkan kepalanya, jelas, tujuan pihak lain melakukan ini adalah untuk memikat saya ke Gunung Liubo di Laut Cina Timur. Jika Gunung Liubo di Laut Cina Timur benar-benar berbahaya seperti yang dikatakan, saya khawatir itu akan sangat berbahaya bagi Ye Chong. Berbicara tentang ini, Ye Chong tiba-tiba merasa bahwa orang yang bersembunyi di belakangnya ingin mencampuri kemampuan Ye Chong. Dia telah menguji Ye Chong dengan berbagai kesulitan alih-alih membunuh Ye Chong dengan mudah. Tapi tidak peduli apa, Ye Chong sudah mendapatkan berita yang diinginkannya. Kemudian, dia melirik angin puyuh kecil di depannya, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Ye Chong mengulurkan jarinya, ingin mengikuti pola yang sama dan membunuh Xiao Xuanfeng seperti dia membunuh Nangong Kisan. Tapi Ye Zhan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berhenti dan terus bertanya, izinkan saya bertanya, apa karakteristik Patriark Daun Mati dari kuil Leiming? Xuanfeng kecil berkata tanpa berpikir, Patriark Daun Mati kami, setiap kali dia membunuh seseorang akan meninggalkan daun mati di tubuh orang itu, membuktikan bahwa dia membunuhnya. Mendengar ini, Ye Chong sedikit tersenyum, itulah yang aku inginkan. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menyentuh alis Xiao Xuanfeng, bersikaplah lembut. Little Tornado tidak meronta atau berteriak, dan mati di tempat. Xiao Qi bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Chong, kamu juga membunuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Qi tidak mengerti mengapa Ye Chong terus membunuh orang di sini. Ye Chong berkata, apakah kamu ingin tahu? Xiao Qi mengangguk. Ayo lakukan ini, seret tubuh angin puyuh kecil ini ke hutan di belakang. Lalu aku akan memberitahumu alasannya, kata Ye Chong. Xiao Qi menghentakkan kakinya, orang jahat Ye Chong, kakakku tahu cara bekerja denganku. Kalau begitu, apakah kamu akan pergi? Tanya Ye Chong. Pergi saja, Xiao Qi berkata dengan marah, yang membuatnya sangat tertarik dengan apa yang akan dilakukan Ye Chong. Meskipun berat angin puyuh kecil ratusan kilogram ini tidak ringan, bagaimanapun juga, Xiao Qi juga seorang kultivator, jadi beban ini tidak berarti apa-apa baginya. Setelah itu, Xiao Qi memindahkan tubuh Xiao Xuanfeng ke belakang hutan dengan ekspresi mengeluh. Lalu, dia kembali ke Ye Chong. Xiao Qi bertanya, lagi pula, apa yang kamu tahan, apa yang akan kamu lakukan? Ye Chong tersenyum, dan kemudian memberitahu Xiao Qi tentang rencananya. Ternyata itu adalah rencana Ye Chong sejak dia memasuki rumah Nangong.
Saat Ye Chong menyembuhkan Nangong Kisan, dia menggunakan mata Dewa Naga untuk mengendalikan Nangong Kisan. Dan tak seorang pun dari keluarga Nangong memperhatikan apa yang terjadi. Ye Chong menanam benih di benak Nangong Kisan, menyuruh Nangong Kisan datang ke sini hari ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan dupa, dan mendapatkan setiap barang dengan biaya berapapun. Dan yang jelas, Nangong Kisan juga pernah melakukan ini. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli semua item lelang dupa. Saat ini, saya khawatir keluarga Nangong bahkan tidak mengetahui kabar buruknya. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan membunuh Nangong Kisan tanpa Ye Chong mengambil tindakan. Semua yang dilakukan Nangong Kisan diam-diam ditunjukkan oleh Ye Chong. Apalagi di pelelangan, Ye Chong menemukan Little Tornado lagi dan langsung mengendalikan Little Tornado. Kemudian, Xiao Xuanfeng membisikkan beberapa patah kata kepada Nangong Kisan di depan pengawal Nangong Kisan. Apa yang dikatakan Xiao Xuanfeng kepada Nangong Kisan adalah bahwa Ye Chong ingin menemukannya. Ini adalah perintah yang ditinggalkan oleh Ye Chong di benak Nangong Kisan, memerintahkan Nangong Kisan pergi ke tempat terpencil ini untuk menemukan Ye Chong. Setelah kata-kata ini diucapkan di depan keluarga Nangong, pengawal keluarga Nangong mengira bahwa Xiao Xuanfeng lah yang membawa pergi Nangong Kisan. Faktanya, Ye Chong lah yang bertemu dengan Nangong Kisan. Kemudian, Ye Chong mengumpulkan semua harta karun yang dilelang Nangong Kisan hari ini. Baru pada saat itulah Xiao Qi tahu mengapa Ye Chong mengatakan seseorang membelikan sesuatu untuknya. Jadi begitulah yang terjadi. Hehe, jangan lupa, manik-manik kristal itu milikku, kata Xiao Qi sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum, tentu saja. Kemudian, Ye Chong terus membicarakan rencananya. Ye Chong juga mengendalikan angin puyuh kecil melalui mata Dewa Naga, menyebabkan angin puyuh kecil datang ke tempat terpencil ini. Karena Ye Chong ingin bertanya pada Xiao Xuanfeng tentang majikannya dan Zhu Jiayin. Dan untungnya, Ye Chong benar-benar mengetahui berita tentang Zhu Jiayin yang dibuang ke Gunung Liubo di Laut Cina Timur dari Xiao Xuanfeng. Dengan kata lain, Ye Chong mengira dia beruntung pada awalnya. Karena sekarang Ye Chong sudah tenang dan memikirkannya dengan hati-hati, mungkin majikannya yang sengaja memberitahu Xiao Xuanfeng tentang berita ini. Saya khawatir majikan telah memperhitungkan langkah ini dan mengetahui bahwa Ye Chong akan menyelidiki kuil Leiming. Saya harus mengatakan bahwa musuh di balik ini sungguh menakutkan. Belakangan, Xiao Xuanfeng tidak berguna, jadi Ye Chong membunuh Xiao Xuanfeng juga. Setelah mendengar kata-kata ini dari Ye Chong, Xiao Qi tampak tiba-tiba mengerti. Oh, aku tidak menyangka, ternyata ini semua rencanamu. Bukan saja kamu tidak mendapat 1 sen pun, kamu mendapat begitu banyak harta karun secara gratis. Kamu juga membunuh semua orang jahat, saudara Ye Chong. Saya menemukan bahwa Anda benar-benar kuat, kata Xiao Qi. Kemudian, Xiao Qi menunjuk ke tubuh Nangong Kisan dan berkata, ngomong-ngomong, di mana dia? Apakah kamu ingin memindahkannya ke hutan juga? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak membutuhkannya lagi, tinggalkan saja dia di sini. Xiao Qi sedikit bingung. Mengapa? Ye Chong berkata, karena rencanaku belum berakhir, tujuan utamaku adalah memprovokasi pertempuran antara keluarga Nangong dan kuil Leiming. Nangong Kisan meninggal di dekat kuil Leiming dan dipanggil oleh Little Tornado, jadi keluarga Nangong pasti akan menyerahkan tanggung jawab pada kuil Leiming. Nangong Kisan membeli semua harta karun di pelelangan dupa, namun uangnya belum diberikan ke kuil Leiming. Kuil Leiming pasti akan meminta uang lagi kepada keluarga Nangong. Ketika saatnya tiba, konflik antara kedua pihak akan menjadi tidak dapat didamaikan dan mereka akan bertengkar. Ye Chong berkata, kami hanya akan menunggu dan melihat pertunjukan bagus ketika mereka saling menggigit. Xiao Qi tiba-tiba mengerti dan semakin mengagumi Ye Chong. Saudara Ye Chong, aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kamu sangat berbahaya dan tidak tahu malu. Ini hanyalah sebuah konspirasi, Xiao Qi mengacungkan jempol. Ye Chong tersenyum pahit, Xiao Qi, apakah semua orang di desamu memuji orang seperti ini? Xiao Qi mengangguk, ya. Ye Chong berkata, itu pujian yang bagus,
jangan memujiku lagi lain kali. Xiao Qi bersenandung. Dia mengeluarkan suara, dan kemudian bertanya, Saudara Ye Chong, apakah Anda yakin keluarga Nangong akan berpikir bahwa Lei Mingxi membunuh Nangong Qisan? Tentu saja, saya sengaja meminta Anda untuk memindahkan tubuh Xiao Xuanfeng. Untuk menyebabkan itu adalah ilusi pertarungan antara kuil Lei Ming dan Nangong Qisan. Lalu kita hanya perlu menambahkan sedikit materi lagi, dan sisanya tinggal menunggu pertunjukannya, kata Ye Chong. Xiao Qi bertanya dengan rasa ingin tahu, bahan apa yang harus ditambahkan. Ye Chong tersenyum, lalu mengambil daun mati dari pohon di sebelahnya dan meletakkannya di Nangong Qisan. Xiao Qi terkekeh, saya mengerti. Jadi seperti ini, orang-orang di keluarga Nangong pasti akan mengira bahwa Nangong Qisanlah yang dibunuh oleh Patriark Kuei. Ye Chong mengangguk dan berkata, itu benar, setelah melakukan ini. Ye Chong dan Xiao Qi kembali ke keluarga Lin. Segalanya berkembang persis seperti yang diharapkan Ye Chong. Malam itu, Nangong Qisan ditemukan tewas di dekat kuil Lei Ming, dan metode pembunuhannya sangat mirip dengan Patriark Kuei, salah satu dari 4 leluhur besar kuil Lei Ming. Meninggalkan daun mati di mayat adalah kebiasaan pribadi dari Patriark Daun Mati. Selain itu, beberapa pengawal yang mengikuti Nangong Qisan saat itu juga dapat membuktikan bahwa Xiao Xuanfeng lah yang memanggil Nangong Qisan pergi saat itu. Segera setelah itu, semua orang menemukan tubuh Little Tornado. Tiba-tiba, faktanya tampak lebih jelas. Beberapa ahli menganalisis bahwa dilihat dari situasi di tempat kejadian, Xiao Xuanfeng lah yang awalnya ingin merebut apa yang dimiliki Nangong Qisan. Tetapi Nangong Qisan melakukan serangan balik dan membunuhnya. Ketika Nangong Qisan ingin melarikan diri, dia bertemu dengan Patriark Kuei lagi, dan Patriark Kuei membunuh Nangong Qisan. Terbunuh, oleh karena itu, orang-orang di keluarga Nangong percaya bahwa ini murni kasus kuil Lei Ming sebagai gangster. Jika barang tersebut dilelang, maka pembelinya akan dibunuh dan barang tersebut akan diambil kembali. Kuil Lei Ming sangat tidak yakin dengan hal ini, dan malah mengancam keluarga Nangong untuk membayar kembali uang tersebut. Bagaimanapun, Nangong Qisan menghabiskan banyak uang untuk memotret benda-benda ini, tetapi sekarang dia belum mengembalikannya. Sekarang setelah barang-barangnya hilang dan Nangong Qisan telah meninggal, keluarga Nangong juga harus menyediakan uangnya. Tentu saja keluarga Nangong menolak, sehingga konflik antara kedua pihak menjadi semakin intens, dan segera mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Melihat badai berdarah akan melanda kota Blackwater. Untuk sementara waktu, seluruh kota Blackwater berada dalam kekacauan. Sebelum masyarakat dapat pulih dari krisis ekonomi, mereka akan menderita akibat perang. Kota Blackwater, yang telah stabil selama bertahun-tahun, akhirnya diganggu oleh Ye Chong. Keluarga Dugu pun memanfaatkan momen ini untuk akhirnya membocorkan kabar tersebut. Nenek moyang Dugu dan Dugu Yiking meninggal, dan Dugu Xiao Jing mengambil alih sebagai kepala keluarga Dugu. Awalnya, keluarga Dugu mengandalkan satu leluhur Dugu untuk mendapatkan dukungan, tetapi sekarang leluhur Dugu meninggal, yang pada awalnya merupakan hal yang sangat baik bagi dua kekuatan lainnya. Namun, saat ini, baik kuil Lei Ming maupun keluarga Nangong sedang bersiap untuk berduel satu sama lain, namun tidak ada yang memperhatikan keluarga Dugu. Dengan cara ini, keluarga Dugu juga mendapat ruang bernapas yang luas dan secara bertahap mendapatkan pijakan yang kokoh. Di sisi lain, Ye Chong sedang bersiap berangkat ke Gunung Liubo di Laut Cina Timur dalam beberapa hari terakhir untuk menyelamatkan Zhu Jiayin. Dia mendengar Lin Suiyan berkata bahwa Gunung Liubo di Laut Cina Timur adalah gunung besar di laut yang jaraknya ratusan mil di sebelah timur Pulau Dacen. Bagian dalam gunung ini sangatlah misterius dan berbahaya, dapat dikatakan sebagai tempat di mana tidak ada jalan kembali. Semua orang di kota Blackwater tahu betapa kuatnya Gunung Liubo, jadi biasanya mereka tidak memasuki Gunung Liubo. Dan mereka yang memasuki Gunung Liubo, menurut legenda, tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti apa bagian dalam Gunung Liubo. Ye Chong juga tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya, tapi dia harus menyelamatkan orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah lebih bersiap.
Jika tidak ada yang lain, setidaknya integrasikan semua harta yang diperoleh dari pelelangan ke dalam diri Anda. Ye Chong memberi Xiao Qi manik roh air yang sangat disayangi Xiao Qi, dan menyimpan sisanya sendiri. Xiao Qi sangat gembira dan segera mengambil manik-manik roh air untuk berlatih. Ye Chong juga kembali ke kamarnya dan mempelajari harta karun itu dengan cermat. Dia pertama kali mengambil kekuatan yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte misterius itu. Kekuatan ini disimpan dalam liontin, dan Ye Chong juga dapat mendeteksi kekuatan di dalamnya. Dia ingin mencobanya, tetapi begitu dia mencapai tepinya, dia merasa kekuatan yang terkandung dalam liontin kecil ini sangat kuat. Jika meledak secara tidak sengaja, dia tidak akan mampu menahannya. Ye Chongxin berkata, ini memang hal yang bagus. Untungnya, sebelum Nangong Kisan mendapatkan benda ini, Ye Chong sudah mengendalikan Nangong Kisan. Kalau tidak, jika Nangong Kisan menggunakan ini untuk menghadapi Ye Chong, sangat sulit bagi Ye Chong untuk mengalahkannya. Ye Chong merasa bahwa kekuatan di dalamnya setara dengan pukulan penuh dari Grandmaster Tianji. Kekuatan semacam ini benar-benar dapat mengalahkan musuh yang kuat dan cukup untuk melindungi kehidupan. Kemudian, Ye Chong pertama kali melihat 6 pedang kecil Dewa Pedang Krisan Liu Taya. Dia ingin menemukan niat pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang di atasnya. Bahkan ketika Ye Chong menggunakan mata Dewa Naga, dia tidak menyadari maksud pedang yang terkandung di dalamnya. Tampaknya Dewa Pedang kuno yang legendaris ini tidak begitu mudah untuk dilihat. Ye Chong melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apapun, jadi dia harus mengesampingkan 6 pedang kecil itu. Lalu, Ye Chong mengeluarkan item berikutnya, yaitu botol darah Kui Niu. Ini memang merupakan hal yang sangat berharga. Hal ini juga dicatat dalam warisan Dewa Naga Ye Chong. Kui Lei Ming sangat beruntung menemukan seekor sapi kui di luar Gunung Liubo. Apalagi yang mereka temukan adalah Kui Niu muda atau tua, karena Kui Niu dewasa memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Bahkan jika semua orang di Kui Lei Ming berkumpul, mereka tidak akan bisa menandinginya. Sayangnya masyarakat di Kui Lei Ming tidak mengetahui cara menggunakan darah Kui Niu dengan benar. Warisan Dewa Naga Ye Chong mencatat penggunaan darah Kui Niu yang benar. Darah Kui Niu ini tidak memberikan efek terbaik jika diminum langsung. Jika dikonsumsi bersamaan dengan beberapa herbal, akan menghasilkan efek ajaib. Tapi Ye Chong hanya memiliki botol kecil ini sekarang. Jika itu semua adalah darah sapi kui, Ye Chong bahkan bisa menggunakannya untuk secara langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun sekarang, Anda hanya dapat menggunakan sebanyak yang Anda punya. Ye Chong menyiapkan secangkir ramuan pembuatan darah Kui Niu sesuai dengan metode yang diwarisi dari Dewa Naga. Untungnya, di tempat seperti kota Blackwater, terdapat banyak bahan obat langka. Untuk beberapa bahan obat yang tidak tersedia, Ye Chong menggantinya dengan beberapa bahan obat dari senjata ajaib luar angkasa miliknya. Kemudian, Ye Chong meminum secangkir minuman obat. Saat tubuh Ye Chong menyerap kekuatan obat, dia mengeluarkan benda berikutnya, buku tulang naga. Keterampilan magis yang tercatat dalam buku tulang naga ini juga merupakan sesuatu yang sangat diinginkan Ye Chong. Terlebih lagi, bagi orang lain, mungkin sangat sulit untuk menguraikan buku tulang naga. Namun, bagi Ye Chong, itu semudah makan, karena tulisan kuno semacam ini juga tercatat dalam warisan Dewa Naga. Ini adalah teks seperti kode. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menerjemahkan kode pada buku tulang naga ke dalam suatu bahasa, lalu mengubahnya menjadi teks yang familiar. Ye Chong menghabiskan 2 jam menerjemahkan seluruh teks dalam buku tulang naga. Memang ada keterampilan magis kuno yang terekam di dalamnya. Terlebih lagi, apa yang Ye Chong tidak duga adalah bahwa ini bukanlah keterampilan sihir biasa. Ini adalah semacam keterampilan magis induksi. Siapapun yang berada di sebelah Anda akan merasakan keajaiban orang lain, dan kemudian Anda bisa mendapatkan kemampuan yang sama dengan keterampilan magis orang lain. Ye Chong memberi nama pada keterampilan ajaib ini, yang disebut salinan. Tentu saja, keterampilan magis hanya dapat disalin ketika lawan berada dalam lingkungannya. Jika lawan terlalu jauh, salinan Ye Chong akan hilang.
Tapi ini cukup bagi Ye Chong. Ye Chong merasa bahwa keterampilan magis ini dapat menciptakan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong bahkan merasa ingin mencobanya. Setelah itu, Ye Chong duduk, menenangkan pikirannya, dan memasuki kondisi meditasi. Dalam benaknya, hanya kata-kata yang dijelaskan dalam buku tulang naga yang sepertinya terlintas di benaknya. Pada saat ini, Ye Chong menguasai metode ini dengan sangat cepat. Dan saat keterampilan magis diintegrasikan ke dalam pikiran Ye Chong, darah Queen Yu yang baru saja diminum Ye Chong juga diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chong sedikit demi sedikit. Pada saat tertentu, Ye Zhan tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Segera setelah itu, seolah-olah banjir menerobos bendungan, dan Ye Chong merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat dengan cepat. Tak lama kemudian, rasanya seperti banjir yang meluap, dan kekuatan memenuhi seluruh tubuh. Ye Chong dengan cepat menutup matanya dan mulai menjalankan seni Dewa Naga di tubuhnya, berputar 1 minggu, dan minggu lainnya, bolak-balik. Akhirnya, setelah setengah jam, terdengar suara gemuruh di tubuh Ye Chong. Akhirnya berhasil menembus penghalang yang telah lama hilang itu. Ye Chong tiba-tiba membuka matanya dan merasa sangat energi. Pada saat ini, Ye Chong telah benar-benar memasuki alam master dan menjadi Grandmaster Junior tingkat kuning. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar menguasai keterampilan magis dalam buku tulang naga, menyalinnya. Ye Chong menghela nafas panjang, ternyata menjadi seorang Grandmaster terasa sangat nyaman. Setelah menembus batas-batas manusia dan menjadi master sejati, tubuhnya terasa berbeda, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Selain itu, Ye Chong dapat merasakan bahwa kemampuan fisiknya di semua aspek juga telah meningkat pesat. Kemudian, Ye Chong melihat ke-6 pedang kecil Dewa Pedang Krisan Liu Taya lagi. Tapi kali ini, Ye Chong berdiri di ketinggian baru, dan apa yang dilihatnya benar-benar berbeda. Ye Chong menemukan bahwa di antara 6 pedang kecil, mereka memancarkan aura aneh dan terjerat satu sama lain, membentuk ruang yang agak bengkok. Ye Chong dalam keadaan linglung, dan kesadarannya benar-benar menembus ruang ini. Begitu dia masuk, Ye Chong tercengang tampaknya ada dunia lain di ruang ini. Ada hamparan luas warna putih di sekelilingnya, kecuali bunga krisan yang tak terhitung jumlahnya ditanam di tanah. Bunga krisan kuning ditanam tanpa henti di tanah, tanpa terlihat ujungnya. Dan ketika Ye Chong tenggelam dalam keterkejutan bunga krisan ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, "Siapa kamu?" Mendengar suara ini, Ye Chong juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan akan ada orang lain di tempat seperti itu. Kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul di cakrawala. Segera setelah itu, sosok itu semakin membesar, melayang menuju Ye Chong. Segera, Ye Chong bisa melihat orang ini dengan jelas. Pria itu mengenakan jubah abu-abu retro, dan seorang pria memiliki rambut panjang tergerai di punggungnya. Ia memiliki wajah yang berkarakter Tionghoa, dan dari auranya yang tenang dan mengintimidasi terlihat bahwa ia dulunya adalah orang yang sangat sakti. Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu. "Apakah kamu Dewa Pedang Krisan Liu Taya?" Saat dia berbicara, pria itu sudah jatuh ke tanah. Dia mengangguk dan berkata, "Iya, saya Liu Taya." Ye Chong langsung mengerti bahwa pihak lain bukanlah orang sungguhan, tetapi hanya niat pedang Liu Taya. Kalau dipikir-pikir, Liu Taya memang orang yang sangat kuat. Niat pedangnya yang sederhana telah berubah menjadi bentuk manusia seiring berjalannya waktu. Namun, niat pedang ini sepertinya tidak mengetahui bahwa itu adalah niat pedang, dan mengira bahwa itu benar-benar manusia. Ye Chong tidak mengungkapkannya. Liu Taya bertanya, "Apa tujuanmu datang ke surgaku?" Ye Chong berkata, "Saya juga masuk ke sini secara tidak sengaja. Melihat Dewa Pedang Krisan, saya pikir itu adalah takdir." "Haha, kamu hanya berbicara. Kamu pikir apakah kamu begitu mudah untuk ditipu?" Liu Taya berkata, "Katakan padaku, apakah kamu mencuri 6 pedang terbangku? Sebenarnya bukan kamu, tapi kemana perginya pedang terbangku? Aku mencarinya. Aku belum dapat menemukannya selama ratusan tahun." "Saya, Liu,
pernah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai saya menemukan 6 pedang terbang itu, kata Liu Taya. Ye Chong mengangguk salah dan berkata dalam hatinya, sepertinya kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Dalam analisis terakhir, Liu Taya hanyalah niat pedang yang ada dalam 6 pedang kecil, meskipun dia memiliki Liu Tai pikiran, sebenarnya bukan manusia. Dalam pikirannya, senjatanya secara alami adalah 6 pedang terbang. Namun, dia tidak tahu bahwa dia hidup di antara 6 pedang terbang ini. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan 6 pedang terbang ini. Ye Chong secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Liu Taya di depannya. Ye Chong hanya bisa berkata, saya bukan orang jahat. Saya tidak pernah mencuri 6 pedang terbang Anda. Saya datang ke sini hanya untuk melihat apakah saya dapat menemukan peluang, mencari peluang, Liu Tai. Dia menatap Ye Chong. Tiba-tiba, Liu Taya menggerakkan jarinya, dan energi pedang menghantam Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka Liu Taya, sang pendekar pedang, akan tiba-tiba menyerang setelah mengatakan ini. Terlebih lagi, nama Dewa Pedang Krisan memang tidak berlebihan. Pukulan ini sangat kuat, dan Ye Chong bisa merasakan kekuatan luar biasa energi pedang ini dari kejauhan. Liu Taya ini jelas telah mencapai titik di mana dia tidak memiliki pedang di tangannya tetapi pedang di hatinya. Dalam sekejap mata, energi pedang mencapai kurang dari 5 meter di atas kepala Ye Chong. Ye Chong tidak berani gegabah, dan reaksinya sangat cepat, dia sudah menghunus pedang tulang ikan dalam sekejap mata. Kemudian, Ye Chong memanggil energi sejatinya dan menggunakan energi pedang dengan kekuatan pedang tulang ikan. Meskipun Ye Chong sekarang adalah seorang master, energi pedang ini dapat dilepaskan dan sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan energi pedang Liu Taya, energi itu masih tertinggal jauh. Saya melihat Ki Agung keluar dari pedang tulang ikan di tangan Ye Chong. Detik berikutnya, terdengar suara bang yang bertabrakan dengan energi pedang Liu Taya. Tapi energi pedang acak Liu Taya sebenarnya secara langsung menyebarkan energi pedang Ye Chong. Namun, energi pedang Liu Taya juga sedikit terhalang. Dengan momen kecil ini, Ye Chong bergoyang dan berlari ke tempat yang aman. Detik berikutnya, energi pedang jatuh, menghantam tepat di tempat Ye Chong berdiri tadi, menciptakan lubang besar di tanah. Tanah yang semula ditumbuhi bunga krisan tiba-tiba berlubang. Liu Taya hanya tersenyum tipis saat melihat Ye Chong melarikan diri. Kemudian, saya melihat Liu Taya membalik tangannya, dan ledakan energi yang sebenarnya meledak. Dalam sekejap, krisan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah dengan akarnya dan terbang ke tanah di sekitar Ye Chong. Dalam sekejap, ratusan bunga krisan muncul di udara, mengelilingi Ye Chong seperti segerombolan tawon. Saya melihat bunga krisan ini perlahan bergerak ke arah Ye Chong, tampak seperti pedang tajam yang mengarah ke Ye Chong. Meskipun dia tahu bahaya ekstremnya, Ye Chong tidak bisa tidak kagum. Liu Taya ini layak menyandang gelar Dewa Pedang. Dia telah berlatih pedang sedemikian rupa sehingga segala sesuatu bisa digunakan sebagai pedang. Bunga krisan yang tampaknya tidak berbahaya itu sebenarnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Pada saat ini, bahkan Ye Chong mengerutkan kening, karena Ye Chong dapat merasakan bahwa krisan di sekitarnya terlalu berbahaya. Kekuatan Liu Taya jauh lebih kuat dari Ye Chong. Baru saja, Liu Taya mengayunkan energi pedangnya secara acak, dan Ye Chong masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kali ini, formasi pedang krisan Liu Taya telah mengepung Ye Chong. Ye Chong sepertinya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Ye Chong memikirkan apa yang harus dilakukan, Liu Taya melambaikan jarinya, dan krisan seperti pedang di udara menusuk Ye Chong. Meskipun bunganya menusuk Ye Chong bisa merasakan kekuatan bunga ini. Bunga yang seharusnya sangat lembut kini berubah menjadi alat yang tajam dan tajam. Ye Chong tidak bisa menahan kekuatan seperti itu, apalagi ratusan kekuatan itu. Ye Chong berpikir dalam hati, tidak bagus, mungkinkah dia pada akhirnya akan mati di sini? Apakah ini cara untuk mati? Meskipun dia tahu dia kalah, dengan pikiran,
Ye Chong masih mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengelilingi tubuhnya dengan energi pelindung. Energi naga dan Phoenix mencapai puncaknya, menunjukkan warna merah cerah, membentuk lapisan baju besi di sekitar Ye Chong, seolah-olah Ye Chong telah menembus sepotong baju besi merah. Ye Chong tahu bahwa pertahanan seperti itu tidak dapat menahan serangan Liu Taya, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Yang tersisa hanyalah menutup mata dan menunggu kematian. Sambil berpikir, bunga krisan itu bergerak sangat cepat, seolah-olah hujan pedang kuning akan datang. Dalam sekejap, ki pelindung tubuh Ye Chong berhasil ditembus. Murid Ye Chong bahkan memantulkan pantulan bunga krisan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Menghadapi serangan Liu Taya, ki yang melindungi tubuh dengan mudah hancur seperti tahu. Setelah itu, Ye Chong menutup matanya dengan putus asa, bersiap menunggu kematian. Namun, setelah beberapa detik, sepertinya anus yang diharapkan belum menembus tubuhnya. Ye Chong terkejut. Ketika dia membuka matanya dan melihat lagi, dia menemukan bahwa bunga krisan di sekitarnya telah menghilang. Ternyata Liu Taya berinisiatif menarik serangannya, dan bunga krisan itu dimasukkan kembali ke dalam tanah. Ketika Ye Chong terkejut, Liu Taya berkata, tingkat kultivasi kalian dapat diterima, tetapi pada level Anda masih ingin mendapat kesempatan dari saya, Anda tidak cukup memenuhi syarat, kembalilah dan berlatih lagi. Kapan Anda punya kekuatan yang cukup, belum terlambat untuk meminta kesempatanmu. Tentu saja, aku juga bisa membuat pengecualian dan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa membantuku menemukan 6 pedang terbangku, aku bisa mengajarimu keahlianku. Apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya. Ye Chong merasa lega saat melihat Liu Taya tidak membunuhnya. Dia hendak berbicara ketika Liu Taya melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Saat dia mengatakan itu, ledakan ki yang kuat menghantam Ye Chong lagi. Sebelum Ye Chong sempat membuka mulut, dia ditembak. Kemudian, tubuh Ye Chong bergetar, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke dunia nyata. Setelah kembali, Ye Chong kaget. Dia takut sekaligus mengagumi bahwa dia hampir mati di tangan Dewa Pedang Krisan. Pedang Krisan Liu Taya ini hanyalah sebuah pedang, tapi sangat kuat. Jika itu dia, bukankah dia tak terkalahkan di dunia? Ye Chong berpikir, untungnya Liu Taya tidak membunuhnya. Namun, dapat juga dikatakan bahwa Ye Chong adalah orang pertama yang memahami rahasia kotak Liu Taya. Jika Anda selamat dari bencana, Anda mungkin mendapat keberuntungan di masa depan. Ye Chong menghela nafas lega, tidak peduli apa, panen hari ini masih bagus. Melalui barang-barang di pelelangan, Ye Chong menjadi master sejati dan juga memperoleh keterampilan magis. Dengan perolehan ini, Ye Chong bisa dianggap puas. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan untuk pergi ke Gunung Liubo di Laut Cina Timur. Malam itu, Ye Chong, Lin Sueyan, dan Xia Binghai bertanya tentang Gunung Liubo. Lin Sueyan juga menyerahkan semua informasi yang bisa dia kumpulkan kepada Ye Chong. Ye Chong juga memutuskan untuk membawa perahu Lin Sueyan ke laut keesokan harinya dan pergi ke Gunung Liubo di Laut Cina Timur. Xiao Qi awalnya ingin pergi bersama Ye Chong, tapi dihentikan oleh Xia Binghai. Xia Binghai menerima perintah dari saluran pertama, mengatakan bahwa saluran pertama sekarang telah hadir lagi dan ingin memanggil Xiao Qi dan Xia Binghai kembali. Bos Xiao Qi tidak senang, tetapi perintah ini diberikan secara pribadi oleh bos saluran pertama, guru, dalam kata-kata Lin Long, macan berbintik, dan lainnya. Bahkan Xiao Qi yang biasanya sombong pun harus menuruti perintah guru. Ye Chong curiga mungkin orang-orang di jalur pertama tahu bahwa dia akan pergi ke Gunung Liubo dan tahu itu terlalu berbahaya. Jadi mereka membiarkan Xiao Qi kembali. Namun, Ye Chong juga sangat puas dengan pengaturan ini. Bagaimanapun, Ye Chong tidak mau mengambil Xiao Qi mengambil risiko dengan masalah berbahaya seperti itu. Bersambung.